Oke, Jejak 98 hari ini saya berada di ruang kerja daripada Kadis Infocom Kota Manado. Nah, terkait dengan 1 tahun kerja dari Bapak Andre Ango dan Richard Prolak sebagai Wali Kota dan Wali Kota. Oke, selamat siang Pak Epin. Nah, oke Pak Epin, saya ingin tanyakan sedikit terkait dengan bagaimana dalam masa 1 tahun ini yang Bapak bisa informasikan atas kerja-kerja dari Pak Andre dan Pak Richard. Jadi terima kasih Jejak 98. Iya. Jadi hari ini tepatnya tanggal 10 Mei 2022 merupakan hari ulang tahun pertama pemerintahan daripada Andre Ango dan Richard Suala. Dan tadi sudah dirayakan secara sederhana ibadah syukur tadi dipimpin oleh Ketua PPS Sinode Tuni dan dihadiri oleh seluruh stakeholder yang ada di pemerintah Kota Manado. Jajaran Forkopimda juga hadir dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama juga diundang untuk hadir. Jadi dirayakan dengan sederhana, dirayakan dengan ibadah syukur, dan ini merupakan momentum luar biasa daripada pemerintah ARS. Oke, kurun waktu 1 tahun kerja, apa yang Bapak lihat perubahan terkait sebelum masa Pak Andre dan sekarang ini? Jadi ketika Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota dilantik pada tahun lalu, yang ada pada waktu itu permasalahan sampah yang luar biasa yang ada di Kota Manado. Karena yang menjadi permasalahan pada waktu itu TPA, dan itu menjadi prioritas Pak Wali Kota. Ketika itu beliau langsung ketika dilantik, besoknya itu dia langsung ke TPA dan melihat penanganan daripada TPA. Nah, kita ketahui bersama sekarang yang didengung-dengungkan katanya supaya TPA yang di Sumoko itu sudah penuh, tapi setelah dimanage secara baik dalam hal pengelolaan sampah, maka TPA itu masih bisa dipergunakan. Malahan 3-4 tahun ke depan masih memungkinkan untuk dijadikan TPA di sana. Jadi pertama itu permasalahan sampah yang sudah dikelola, sudah ditata dengan baik, dan mudah-mudahan ya diharapkan juga masyarakat bisa juga membantu pemerintah dengan membuang sampah pada tempatnya. Itu pertama. Kedua, situasi 2 tahun belakangan ini dengan pandemi yang ada, maka Pak Wali dan Pak Wakil, Pak Andre Ango dan Pak Richard Suala memprioritaskan untuk vaksin untuk seluruh masyarakat. Seperti kita ketahui bersama, untuk Kota Manado pencapaian vaksin itu yang terbaik secara nasional, bukan hanya di tingkat provinsi Sulawesi Utara, tapi itu secara nasional. Dan itu diakui dan dilaporkan ketika Pak Presiden kemarin datang meresmikan jalan tol, dan dilaporkan langsung Pak Wakil Wali Kota dan Presiden Jokowi mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Manado dalam hal ini vaksin, dalam rangka vaksin, baik itu vaksin pertama, kedua maupun vaksin booster ketiga, itu semua di atas rata-rata. Yang ketiga, permasalahan infrastruktur jalan dan infrastruktur parit got dan sebagainya. Kalau kita tahu dulu di Tikala, seputaran Tikala ini, hujan sejam saja itu akan menutup ruas jalan yang ada di Tikala. Tapi sekarang setelah kita lihat, setelah diadakan pengerukan untuk anak-anak sungai ataupun selokan-selokan, pengurukan selokan itu menghasilkan solusi untuk air bisa tidak meluap. Ya, tidak meluap. Jadi dan lagi
ada beberapa lokasi yang dimana masyarakat sudah mempergunakan badan atau anak sungai di atasnya itu dijadikan tempat tinggal, dan Pak Wali Kota memerintahkan untuk segera diadakan relokasi atau penertiban. Sehingga itu tadi kan, jadi kita sudah bertahun-tahun tidak pernah dikeruk, bertahun-tahun tidak pernah relokasi. Bukan, sanitasinya tidak pernah diambil. Jadi ketika Pak Wali melihat bahwa upaya yang pertama yang dilakukan oleh pemerintah yaitu tadi pengerukan dari anak-anak sungai yang ada, sehingga itu sangat berdampak. Lokasi-lokasi yang dulunya banjir, rawan banjir, sekarang sudah tidak banjir lagi. Tapi memang permasalahan banjir sangat kompleks. Karena itu sekarang ini contoh di Jalan Bethesda, walaupun itu memang dari balai jalan itu yang, tapi itu upaya dari Pak Wali sendiri untuk harus ada perbaikan dalam hal ini, gorong-gorong atau saluran air yang ada di Bethesda itu, dalam Bethesda harus dibenahi, harus diperbesar, sehingga dulunya kan di Bethesda di Jalan Kembang itu ketika hujan sudah tergenang air, tapi sekarang paling tidak sudah ada solusinya. Oke, kemudian saya ingin tanya lagi, hubungannya dengan tujuannya itu bahwa menciptakan Manado yang maju dan sejahtera, kemudian menjadi beranda Asia Pasifik. Apa kira-kira seperti apa wujudnya yang ada sedikitlah bagaimana dia sebagai beranda dan kemudian respon Asia Pasifik itu terhadap beranda itu sendiri, bisa digambarkan? Jadi begini, sebenarnya sederhana sekali apa yang diharapkan Pak Wali. Pak Wali ingin membuat kota ini nyaman tentunya. Nyaman dari apa? Ya, masyarakat bisa tinggal dengan nyaman. Dengan apa? Ya itu tadi, tidak ada banjir, tidak ada sampah. Sehingga apa? Masyarakat nyaman dan tidak ada berpikir untuk keluar dari Manado. Maksudnya begini, sekarang era digital, era IT, segala sesuatu bisa dilakukan di kota Manado tentunya. Dan orang bisa berusaha di sini. Maksudnya dengan adanya peningkatan SDM tentunya pastinya ke depan, orang-orang bisa berusaha di sini, bisa berjualan tanpa ada batas sekarang ini kan. Maksudnya e-commerce sekarang sudah luar biasa. Jadi diharapkan ke depan ketika masyarakat Kota Manado yang produktif, yang punya SDM bagus, tidak harus dia lari ke Jakarta atau keluar daerah tempat lain, sehingga ketika dia bisa memproduksi atau produktif itu bisa bermanfaat untuk artinya saya ingin tahu wujud keunikan daripada beranda itu sendiri seperti apa, kemudian menjadi respon yang cukup reaktif terkait dengan bagaimana dia meraih Asia Pasifik itu di matanya. Nah, ini begini, apa keunikan, wujud keunikan misalnya, ada kan biasanya karena apa tertentu. Manado begini, keunikan Manado misalnya mungkin pasar apa dulu, pasar yang pasti itu misalnya, ini contoh keunikan ya. itu. Kira-kira keunikan apa itu? Yang pasti keunikan dari Manado adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat Manado yang sangat ramah, masyarakat Manado yang welcome, kan begitu. Itu keunikannya. Keunikan. Maksudnya ke depan ketika kota ini ditata dengan baik, ketika kota ini ditata dengan nyaman, maka akan menjadi pintu gerbang untuk Asia Pasifik tentunya, dengan potensi yang ada di kota Manado. Dan apabila potensi ini tidak dimaksimalkan, itu akan percuma ketika ya itu tadi kota tidak ditata dengan baik, dan sehingga tidak ada nyamanan di kota ini. Jadi dengan ditatanya kota, merangsang orang untuk bisa datang, untuk bisa berinvestasi, untuk bisa berkarya di kota Manado. Mungkin itu yang yang diinginkan dengan visi dari Pak Wali itu, maju dan sejahtera.
Ya, saya memang belum melihat ada perubahan yang sangat signifikan. Baru 1 tahun, Pak. Ya, artinya baru 1 tahun ini. Nah, makanya tidak ada. Artinya saya pikir begini, ada sentuhan spesifik Ya. yang unik kira-kiranya, Oke. kemudian itu memancing. Tetapi kemudian bahwa ada dilematis di tingkat kesejahteraan itu sendiri. Saya bilang ketika itu ada polemik tentang karyawan yang kemudian pala dan sebagainya, kemudian adanya katanya kaum agama tidak lagi di ini, dan artinya keresahan kesejahteraan ini sesuatu yang menjadi banyak pertanyaan, karena memang ketika mereka berdiskusi bahwa Pak Hedi kita tidak dapat ini lagi, tidak dapat ini lagi. Nah, saya kira kalau wujud kesejahteraan ini kemudian tergeliti, nah seperti apa sebenarnya respon daripada ini? Kemudian ini kan cenderung ini mereka menyatakan bahwa ini kita susah melihat bahwa kalau esensi kesejahteraan ini terkoreksi dengan sesuatu yang harus terminimais penanganannya. Sebenarnya relatif juga, Pak Henry, ketika kita dinilai karena COVID, Pak, 2 tahun belakangan ini, karena itu dimanapun, di seluruh dunia manapun, kalau mau dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan atau permasalahan yang ada, ya rata-rata kan semua kena, Pak, gitu kan. Apalagi secara anggaran, baik itu PAD-nya kota sendiri masih carut-marut, Pak, karena itu tadi kan ekonomi yang belum berjalan dengan baik. Kalau kemudian karena misalnya tadi ada COVID, jadi beban COVID, kemudian ada kitab aktif mengenai kesejahteraan rakyat. Nah, ini kan berarti tidak menyelesaikan kesejahteraan itu, justru menggali lubang lagi sehingga kesejahteraan secara negatif makin luas. Nah, apakah tidak ada desain yang lebih arif dari situ untuk satu konstruksi ke depan bagaimana sebenarnya dijemputnya kesejahteraan itu untuk ke depannya gimana? Terkait itu kita bilang tadi, Pak, ya, bahwa ini baru 1 tahun awali dan awal. Kita harapkan kan banyak perubahan untuk tahun-tahun ke depan nanti, baik itu dari sisi kesejahteraan maupun dari sisi kenyamanan kota. Tadi disinggung tentang hamba Tuhan, itu dapat, Pak, tetap dapat. Cuman yang sistem yang diterapkan berbeda, gitu. Jadi pola yang beda, mekanisme yang berbeda. Begitu juga dengan masalah dulu ada dana duka, tapi sekarang ini pemerintah sudah ganti itu dengan dana untuk kuburan, gitu, yang digratiskan. Kan biaya kuburan yang itu, Pak, yang luar biasa besar sebenarnya kan. Jadi sebenarnya kalau boleh dikata bahwa tidak ada sebenarnya yang itu, tapi pola mungkin dan mekanisme yang berbeda, atau memang sosialisasinya yang kurang ini sehingga kemudian mereka menjadi kaget, padahal mungkin hanya perubahan bentuk. Betul, bisa juga. Kalau barangkali sosialisasi sehingga kan mereka wah ini kita dulu enak gitu, artinya merasa nyaman ininya bagaimana kita ini ada, karena bisa juga saya diundang ke teman-teman yang berduka kemudian menceritakan ini, saya bilang ya ini juga tentu hal-hal ini, termasuk kemudian tokoh-tokoh tertentu sering mungkin gue yang bisa agak suara bisa kencang gitu kan, karena kan dianggap cukup kencang gitu kan kalau ini. Saya bilang ya itu bukan bagian dari saya, sebenarnya bagian dari kita bersama bagaimana membangun komunitas yang betul-betul kolektif dan komunikatif dengan pihak yang melaksanakan manajerial tentang pengelolaan masyarakat dan pemerintah sendiri. Saya kira barangkali itu yang perlu dibangun. Yang kedua, kira-kira apa yang dipersiapkan kalau segala infrastrukturnya seperti yang sudah diberdayakan, ke depannya seperti apa lagi? Maksudnya apa? Jadi kalau seluruh infrastruktur sudah dikelola dengan baik, sampah dan sebagainya, ke depan apa lagi kira-kira kalau 1 tahun itu, 2 tahun ke depan itu apa lagi yang kira-kira yang mau di... Yang pasti program kegiatan dari Pak Wali dan Pak Wakil
itu dijabarkan pada program kegiatan di setiap SKPD yang ada. Memang yang menjadi prioritas sekarang infrastruktur, Pak. Jadi tadi kan saya bilang penataan TPA sudah dilaksanakan dan mudah-mudahan ini berkesinambungan. Maksudnya berkesinambungan maksudnya untuk penataan dan pengelolaan sampah jangan cuma 1-2 bulan atau cuma temporary kan, karena ini sampah. Jangan sampai ada image jelek tentang Kota Manado tentang sampah. Karena ini sampah ini sama dengan rambutnya tuang terus sudah karena itu tuh tadi juga tuh, jadi tidak harus, jadi berkesinambungan dan diharapkan. Nah ini adalah feedback juga dari masyarakat, pola pikir mindset dari masyarakat sangat diharapkan. Nah, bagaimana desain konstruksi mau menciptakan kantong-kantong responsif dari masyarakat, kemudian dari sumber top manajerial dalam melakukan komunikasi ini, sehingga kemudian hubungan timbal balik ini tercipta. Supaya begini sekarang, Pak Wali dan Pak Wakil ini era digital. Jadi Pak Wali dan Pak Wakil mengharapkan pelayanan publik sekarang ini lebih dipacu, lebih dimaksimalkan. Dengan apa? Yaitu tadi, turang rubah desain tentang pelayanan publik seperti apa? Ya seperti untuk pelayanan Capil. Kalau dulu Pak Heran Capil Bapak takut, tempat yang tidak strategis di belakang, mesti parkir nih tahu gitu. Tapi sekarang ada namanya pada aplikasi namanya Manado Hub. Nah, ini memang baru mau disosialisasikan, tapi sudah dipergunakan. Masyarakat kecuali KTP Pak, yang mesti bawa foto, dia harus datang. Tapi tuh yang lain-lain, surat-surat akte kematian lah, akte kelahiran lah, KK lah, apa semua itu memungkinkan diurus secara aplikasi. Iya. Kenapa begitu? Ya, karena itu tadi. Ini memaksimalkan pola pelayanan dalam hal ini pelayanan publik untuk masyarakat. Itu Capil garda terdepan. Karena kebutuhan masyarakat di Capil itu administrasi kependudukan itu mutlak dan memang wajib dipunyai oleh masyarakat. Itu yang sekarang grand design skenario itu yang sekarang dibangun oleh Pak Wali. Sekarang ada MPP, yaitu Mall Pelayanan Publik. Kenapa dibuat besar dan megah? Supaya masyarakat nyaman. Supaya masyarakat ketika mengurus sesuatu itu dia nyaman. Sebentar Bapenda itu mau pindah ke Mall Pelayanan Publik, supaya enggak di sana kan Pak ini enggak layak lah. Bayangkan Bapenda jadi dapurnya pemerintah kota untuk pengelolaan keuangan, orang yang cari doi, tapi secara rumah tidak bukan tidak nyaman lagi, tidak sehat sudah tidak kredibel lah, karena carut marut gitu. Iya, carut marut dan sudah tidak. Jadi itu akan itu orang dipindahkan ke EPP. Dari sisi itu semua yang Pak Wali harapkan yaitu tadi masyarakat bisa terlayani dengan maksimal. Sebab bilang tidak ada kekurangan, ya pasti ada kekurangan lah. Tetapi Pak Wali itu dalam sehari bisa 3.000 sampai 5.000 WA dia terima. Dan Bapak yang jawab langsung. Jadi begitu terbukanya Pak Wali Kota dengan masyarakat, sehingga pengeluhan, pengaduan, informasi apapun bisa langsung ke Pak Wali Kota. Oke, terima kasih Pak Atin atas informasi terkait dengan 1 tahun kerja Pak Andre dan Cacwala. Oke, pemirsa sekalian, saya kira ini juga akan menjadi informasi bagi kalian bagaimana sebenarnya ke depan ini akan terstimulir seperti apa. Kita tunggu tahun-tahun ke depan bagaimana Manado menjemput sebagai kota beranda Asia Pasifik. Salam sehat.